ketika roh dicabut dari tubuh atau kematian datang. Inilah kisah mengharukan ketika roh manusia berpisah dari jasadnya. Pada suatu sore yang tenang, Aisyah duduk bersila di dalam rumahnya. Udara terasa lembut dan suasana penuh ketentraman. Tiba-tiba Rasulullah datang memasuki rumah sambil memberi salam. Dengan penuh hormat, Aisyah segera berdiri, sebagaimana kebiasaannya setiap kali menyambut beliau. Namun Rasulullah tersenyum dan berkata lembut, "Duduklah di tempatmu, wahai Ummul Mukminin, tidak perlu berdiri." Mendengar itu, Aisyah kembali duduk, dan Rasulullah pun berbaring di pangkuannya, lalu tertidur dengan tenang. Aisyah memandangi wajah suaminya dengan penuh kasih sayang. Tangannya perlahan mengelus janggut Rasulullah, dan menemukan beberapa helai rambut putih yang mulai tumbuh. Ia menghitung satu persatu, hingga berjumlah 19 helai. Saat itulah hatinya terasa sesak. Sebuah pikiran terlintas dalam benaknya, bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia ini lebih dahulu darinya. Kesedihan menyelimuti hatinya, hingga air matanya jatuh menetes di wajah Rasulullah. Beliau pun terbangun dan menatapnya dengan lembut. "Wahai Ummul Mukminin, mengapa engkau menangis?" tanya beliau. Dengan suara lirih, Aisyah menjelaskan perasaan takut dan sedihnya memikirkan saat perpisahan itu. Rasulullah mendengarkan dengan penuh kasih, lalu bertanya, "Tahukah engkau, keadaan apakah yang paling berat bagi mayat?" Aisyah menjawab, "Tunjukkanlah padaku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Engkaulah yang katakan." Aisyah pun menjawab, Saat mayat keluar dari rumahnya, anak-anaknya menangis di belakangnya, berseru, "Aduhai ayah, aduhai ibu." dan sang ayah menjawab, "Aduhai anak-anakku." Rasulullah mengangguk dan berkata, "Itu memang berat, tapi ada yang lebih berat dari itu." Lalu Aisyah berkata, Mungkin ketika mayat diletakkan di liang lahat, ditimbuni tanah, dan keluarga meninggalkannya. Rasulullah menatap jauh, kemudian bersabda dengan suara sendu, "Yang paling berat bagi mayat adalah ketika ia dimandikan. Saat tubuhnya telanjang, rohnya memanggil, 'Wahai orang yang memandikan, perlahan-lahanlah. Aku baru saja lepas dari sakitnya, sakaratul maut.' Ketika air disiram, roh berkata, 'Jangan air panas atau dingin, tubuhku masih terasa terbakar.' Dan ketika tubuh digosok, ia berkata, 'Jangan keras-keras, tubuhku luka-luka karena keluarnya roh.' Beliau melanjutkan, 'Saat dikafani, roh juga memohon, 'Jangan tutup wajahku rapat-rapat, biarkan aku menatap anak-anakku untuk terakhir kali.' Dan ketika dibawa keluar, ia berseru, 'Jaga istri dan anak-anakku, aku tidak akan kembali lagi.' Aisyah terdiam, air matanya kembali jatuh. Dalam keheningan itu, ia menyadari betapa beratnya perpisahan antara roh dan jasad. Kisah ini menjadi sebuah pengingat halus tentang